Ada banyak misteri ilmiah dan sejarah yang belum terpecahkan yang bisa mengubah cara kita memahami bagaimana dunia bekerja. Beberapa bahkan mungkin akan mengguncang pemahaman kita tentang kehidupan atau realitas itu sendiri. Hohofendon menjalani kehidupan yang damai bersama keluarganya di dusun Tre Cam di Provinsi Quang Ngai, distrik Tay Tra, Vietnam. Ketika Perang Vietnam melanda negara itu, Don berjuang bersama tentara. Perang dimulai pada tahun 1954, sebuah konflik yang mempertemukan pemerintah komunis Vietnam dan Viet Cong melawan Amerika Serikat. Itu adalah perwujudan dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 3 tahun sebelum perang berakhir, desa tempat Don tinggal di Tay Tra akan dihancurkan. Tentara Amerika Serikat telah turun ke wilayah itu dengan senjata pemusnah massal pada tahun 1972. Namun, Don berhasil melarikan diri dari tragedi itu, dan bersama putranya, ia lari ke hutan terdekat, mengira bahwa keluarganya sudah tidak ada lagi. Pria itu berlari jauh menembus rimbunya hutan, di mana ia dan putranya, Lang, tidak akan pernah ditemukan. Selama 3 tahun berikutnya, mereka berdua membangun rumah pohon dan hidup tanpa gangguan di dalam hutan. Ketika perang akhirnya berakhir, Don dan putranya tetap waspada. Karena mereka tidak memiliki kontak dengan dunia luar, mereka tidak mengetahui bahwa konflik tersebut telah berakhir. Mereka beranggapan bahwa kekacauan masih berlangsung dan terlalu takut untuk keluar. Tanpa sepengetahuan ayah dan anak itu, anggota keluarga mereka ternyata selamat dari konflik dan telah mencari mereka selama 41 tahun terakhir. Pada tahun 2013, para penebang kayu menemukan pria-pria yang tinggal di rumah pohon itu dan menghubungi pihak berwenang setempat. Setelah itu, Tri, putra Don yang lain, mendapat kabar tentang hal itu dan pergi mencari mereka. Akhirnya, dia menemukan mereka. Lang mengenali saudaranya dan langsung akrab dengannya, sementara Don yang skeptis tidak bisa membayangkan kemungkinan itu. Namun akhirnya dia yakin bahwa Perang Vietnam memang sudah berakhir dan mereka bisa kembali ke peradaban modern. Dengan enggan, keduanya keluar, terpaksa meninggalkan hutan karena kesehatan Don yang semakin memburuk. Pada saat mereka kembali ke masyarakat dan bertemu kembali dengan anggota keluarga yang masih hidup, Lang berusia 42 tahun dan ayahnya berusia awal 80-an. Ada suara-suara baru di dunia, rutinitas baru, dan konflik yang terbatas. Kehidupan modern sangat berbeda dari alam liar yang selama ini mereka kenal. Kisah Don dan Lang adalah tentang bertahan hidup dan komitmen, dan itu menjadi bukti ketekunan. Tri tidak pernah berhenti mencari ayah dan saudara laki-lakinya yang telah lama hilang. Sebuah harapan yang akhirnya terbayar dengan cara terbaik. Kebanyakan orang pasti pernah bersentuhan dengan virus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Entah itu melalui flu biasa, penyakit yang lebih serius, atau bahkan pada daun tanaman. Namun, memahami apa sebenarnya virus itu jauh lebih sulit. Menyebut virus sebagai bentuk kehidupan bertentangan dengan definisi ketat tentang apa itu kehidupan. Tetapi, patogen kecil ini memang memiliki banyak sifat yang diperlukan untuk memenuhi definisi tersebut. Salah satu pertanyaan terbesar tentang virus adalah dari mana sebenarnya asal mereka. Menjawab pertanyaan itu mungkin bisa membantu kita lebih memahami apa sebenarnya kehidupan itu. Virus pada dasarnya adalah untaian materi genetik yang terbungkus dalam cangkang protein. Mereka berevolusi seiring waktu dan berkembang biak. Namun, mereka tidak melakukan proses metabolisme. Mereka tidak makan, berkembang biak, atau menghasilkan limbah, dan mereka tidak dapat bereplikasi di luar tubuh inang. Mereka adalah parasit intraseluler yang bergantung pada bentuk kehidupan lain untuk bertahan hidup. Sayangnya, itu tidak selalu membantu para ilmuwan mengetahui dari mana asal mereka. Ada 3 teori utama tentang asal-usul virus. Yang pertama adalah hipotesis progresif atau hipotesis pelarian. Ini menunjukkan bahwa virus dulunya merupakan bagian dari bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Banyak bentuk kehidupan kompleks, termasuk manusia, memiliki elemen genetik yang mampu bergerak di dalam genom. Teori ini menyatakan bahwa virus bermula sebagai salah satu elemen genetik tersebut. Mereka mampu memperoleh kemampuan untuk keluar dari satu sel dan masuk ke sel lainnya. Yang kedua adalah hipotesis reduktif. Virus mungkin dulunya lebih dekat dengan bentuk kehidupan sejati daripada sekarang. Mereka mungkin dulunya hidup bebas dan mandiri, tetapi kemudian mengembangkan hubungan simbiotik dengan bentuk kehidupan lain. Seiring waktu, hubungan ini menjadi semakin bersifat parasit. Virus tersebut melepaskan gen-gen, termasuk gen yang memungkinkannya hidup secara mandiri, dan perlahan-lahan berubah menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Namun, ada juga kemungkinan bahwa virus sama sekali tidak berevolusi dari kehidupan.
Hipotesis bahwa virus muncul lebih dahulu menyatakan bahwa virus berevolusi sebelum apa yang kita kenal sebagai kehidupan, atau setidaknya sangat dekat dengan asal mula kehidupan. Virus sangatlah sederhana dan mungkin merupakan entitas pertama yang bereplikasi dan berevolusi. Seiring waktu, beberapa menjadi lebih kompleks, mengembangkan enzim yang dibutuhkan untuk membentuk dinding sel. Akhirnya, beberapa mungkin telah berevolusi menjadi kehidupan sejati, atau setidaknya membantu evolusi kehidupan sejati. Ada bukti untuk ketiga hipotesis tersebut. Virus menginfeksi segala jenis makhluk hidup, dan sulit untuk percaya bahwa virus yang awalnya menginfeksi hewan mampu berevolusi menjadi sesuatu yang bisa menginfeksi tumbuhan. Lebih mungkin bahwa virus berasal sebelum kehidupan terbagi menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah ini, dan berbagai virus berevolusi bersama dengan inangnya. Hal ini akan menunjukkan hipotesis bahwa virus muncul lebih dahulu. Namun beberapa virus tampaknya sangat cocok dengan apa yang diteorikan oleh hipotesis progresif dan reduktif. Beberapa ilmuwan percaya bahwa virus berevolusi berkali-kali sepanjang sejarah awal kehidupan. Beberapa mungkin sudah ada sebelum kehidupan itu sendiri, sementara yang lain berasal dari dalam sel makhluk hidup awal. Penelitian baru tentang virus terus-menerus mengubah cara para ilmuwan memandang organisme mikroskopis ini. Kelompok dan klasifikasi berubah, dan virus yang dulu dianggap berkerabat dekat satu sama lain ternyata berasal dari cabang yang sama sekali berbeda. Suatu hari nanti, penelitian ini mungkin akan membantu menjawab misteri asal-usul virus, tetapi juga mungkin muncul teori-teori baru seiring kita semakin memahami organisme aneh ini. Savannah Jane, speaker yang berusia 25 tahun, digambarkan memiliki rambut coklat dan mata coklat, tingginya 5 kaki 2 inci dan beratnya 120 pon. Tidak banyak hal lain yang diketahui tentang latar belakang Savannah, selain pernyataan ibunya bahwa dia membutuhkan obat secara terus-menerus untuk masalah kesehatan mental yang tidak disebutkan secara spesifik. Meskipun tidak jarang bagi seorang wanita dewasa untuk tidak berbicara dengan orang tuanya selama beberapa hari, kasus ini berbeda. Warga Midland, Michigan ini selalu berkomunikasi dengan ibunya. Menurut orang tuanya, Savannah sudah beberapa hari tidak masuk kerja dan tidak menghubungi keluarga atau teman-temannya, yang membuat mereka khawatir. Sebuah video yang dibuat oleh ibunya diunggah ke media sosial menjelaskan bahwa ayahnya adalah wali sahnya saat ini, dan bahwa Savannah mungkin membutuhkan perawatan medis. Pada saat itu, tidak ada yang tahu dengan siapa wanita yang hilang itu berada, atau kemana dia berencana pergi. Dia juga menyampaikan bahwa 1,5 tahun sebelum kejadian ini, wanita yang hilang itu akan tersesat dan berjalan jauh ke dalam gurun jika mereka tidak mengetahui lokasinya. Yang mengkhawatirkan, pada saat keluarga diberitahu tentang hilangnya dia, fitur lokasi ponselnya sudah dinonaktifkan atau baterainya sudah habis. Savannah diduga sering mengalami episode yang berkaitan dengan kondisi mentalnya dan digambarkan sangat rentan pada saat-saat seperti itu. Dia terakhir kali terlihat pada tanggal 29 Mei 2025 di Midland, mengendarai Chevy Impala hitam tahun 2009 miliknya. Dia diduga mengatakan kepada temannya bahwa dia ingin mengunjungi North Carolina sesaat sebelum menghilang. Kasus ini menarik perhatian Aware Foundation of Virginia yang membuat poster orang hilang dengan harapan ada seseorang yang mengenalinya. Setelah permohonan bantuan di TikTok, ada laporan bahwa Savannah terlihat. Si penelepon mengaku telah melihat wanita yang hilang itu mengendarai mobil Impalanya di sekitar New Mexico pada tanggal 4 Juni. Penampakan lain menunjukkan bahwa dia berada di Arkansas pada tanggal 5 Juni beberapa hari setelah kehilangan kontak dengan orang-orang terdekatnya. Namun penampakan-penampakan tersebut menjadi secercah harapan dan pada akhirnya memainkan peran penting dalam mengungkap misteri ini. 6 hari setelah penampakan terakhir yang dilaporkan ini, sebuah pengungkapan tak terduga terjadi. Savannah Jane Speaker telah ditemukan dalam keadaan selamat dan aman. Tidak ada informasi tambahan yang disampaikan setelah penemuan pada 11 Juni. Keluarga yang sangat bahagia atas kembalinya anggota keluarga tercinta mereka dengan selamat, meminta privasi saat mereka mengambil langkah selanjutnya setelah hilangnya kerabat mereka yang mengkhawatirkan ini. Beberapa objek paling misterius di alam semesta adalah yang berada di perbatasan antara satu klasifikasi dengan klasifikasi lainnya. Penemuan objek-objek ini dapat mengubah pemahaman kita tentang benda-benda langit dan bagaimana segala sesuatu yang membentuk alam semesta sebenarnya bekerja. Pada tahun 2006, para ilmuwan di Universitas Montreal mendeteksi salah satu objek seperti itu. Baru 1 dekade kemudian, orang-orang menyadari betapa anehnya objek yang mereka temukan sebenarnya. Awalnya, para ilmuwan percaya bahwa apa yang mereka sebut SIMP J013656,5
plus 0,93347 adalah sebuah katai coklat. Katai coklat adalah objek yang lebih besar dari planet, tetapi tidak cukup besar untuk menjadi bintang. Mereka juga sering disebut sebagai bintang gagal. Beberapa katai coklat bahkan memiliki planet yang mengorbitinya, tetapi mereka tidak memiliki cukup materi untuk mempertahankan fusi nuklir, proses yang membuat bintang bersinar. Mereka biasanya memiliki massa antara 13 hingga 18 kali lebih besar dari Jupiter dan dapat memancarkan cahaya atau panas sehingga tampak berwarna magenta bagi pengamat di bumi. Sejauh ini, lebih dari 3.000 katai coklat telah terdeteksi hanya di galaksi Bima Sakti. Jadi, tidak ada hal khusus dari objek baru ini yang menandainya sebagai sesuatu yang benar-benar tidak biasa. Namun, saat para ilmuwan mengamatinya lebih dekat, mereka menyadari bahwa ini bukanlah katai coklat biasa. Objek ini hanya memiliki massa 12,7 kali massa Jupiter, sedikit di bawah batas yang dianggap para ilmuwan sebagai ambang batas untuk katai coklat. Itu akan menjadikannya sebuah planet yang sangat besar dan tidak mengorbit bintang manapun. SIM 0136 adalah planet pengembara. Artinya, planet ini tidak memiliki bintang induk. Sebaliknya, planet ini mengorbit pusat galaksi Bima Sakti. Planet ini terletak cukup dekat dengan bumi, hanya 19,9 tahun cahaya jauhnya, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa hal menarik tentang objek tersebut. Dalam pengamatan jangka panjang, para astronom telah mendeteksi perubahan kecerahan. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah awan, tetapi analisis lebih mendalam membuktikan bahwa itu harus lebih dari sekadar itu. Para ilmuwan sekarang percaya bahwa mereka sedang mengamati dua lapisan awan ini, termasuk satu lapisan yang tidak merata lebih dekat ke permukaan bumi, dan satu lapisan lagi yang jauh lebih tinggi terbuat dari material silikat. Ada juga titik-titik panas yang ditemukan di atas awan itu sendiri. Objek ini tampaknya memiliki sistem karbon, tetapi salah satu hal yang paling menarik adalah aurora dari objek tersebut. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan berhasil mengukur medan magnet dari objek bermassa planet di luar tata surya kita. Apa yang mereka temukan adalah bahwa objek tersebut memiliki medan magnet 200 kali lebih besar daripada yang dihasilkan oleh Jupiter. Bagaimana objek ini mampu menghasilkan medan magnet sekuat itu hanyalah salah satu dari misteri tentang objek ini. Para ilmuwan juga mendeteksi aurora di atmosfer planet tersebut. Di bumi dan planet lain di tata surya kita, aurora disebabkan oleh interaksi antara angin matahari dan medan magnet planet. Mengingat medan magnet SIMP 0136 yang kuat, mungkin tidak mengherankan jika ia memiliki aurora yang cemerlang. Tapi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang berinteraksi dengan medan itu? Ia tidak memiliki bintang induk, jadi tidak ada angin matahari yang bisa menyebabkannya. Salah satu teori adalah bahwa benda itu memiliki sebuah planet atau bulan yang mengorbitinya, sehingga menyebabkan gangguan tersebut. Kita melihat hal ini di tata surya kita sendiri dengan Jupiter, tetapi ini adalah objek pertama yang ditemukan para ilmuwan yang berada di batas antara bintang gagal dan planet raksasa. Memahami lebih baik bagaimana cara kerja SIMP 0136 mungkin akan memberi kita wawasan baru tentang apa sebenarnya perbedaan antara kedua klasifikasi ini. Para astronom juga berharap bahwa pemahaman yang lebih baik tentang medan magnet objek ini dapat membantu kita mendeteksi objek-objek jauh lainnya yang menghasilkan medan seperti itu. Penduduk Brooklyn Park, Minnesota, Jean Mary Bena berusia 65 tahun pada tahun 2025. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya selain satu hal yang membuat kasusnya menjadi lebih mendesak. Jean menderita masalah kesehatan mental yang tidak disebutkan secara spesifik dan memerlukan obat-obatan. Tanpa obat-obatan tersebut, dia bisa berisiko tinggi dan kurangnya obat yang diperlukan dapat memengaruhi kemampuan pengambilan keputusannya. Keluarga Jean sudah lama tidak berkomunikasi dengannya. Terakhir kali mereka menghubunginya pada tanggal 23 Desember 2024. Ketika anggota keluarga mendapat kabar bahwa dia sudah beberapa hari tidak terlihat pada awal tahun 2025, mereka langsung merasa khawatir. Mengingat kondisinya, mereka khawatir dia tidak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Orang-orang terdekat segera melaporkan hilangnya wanita tersebut, menggambarkannya sebagai seseorang yang berisiko dan mengatakan bahwa menemukan dirinya sangatlah penting. Segera diketahui bahwa Jean terakhir kali terlihat sedang menunggu di halte bus dekat Zane Avenue North dan Oak Grove Parkway pada tanggal 15 Januari 2025. Dia tampak sedang menunggu untuk naik kendaraan transportasi umum dan terlihat membawa 2 tas jinjing besar. Salah satu tas tersebut, menurut seorang saksi, memiliki lapisan berwarna merah. Pada pukul 16.30 hari itu, dia terlihat naik bus dengan mengenakan mantel abu-abu panjang, syal abu-abu, topi, dan sepatu bot.
Ditetapkan bahwa Jin sebenarnya tidak membawa obat-obatannya saat dia menghilang, sehingga kasusnya harus ditangani dengan sangat mendesak. Sementara penyelidikan atas hilangnya dirinya sedang berlangsung, anggota keluarga menghubungi berbagai pihak lain dan mulai memposting kasus ini ke media sosial, menyebarluaskan informasi seluas mungkin agar masyarakat tetap mengenali wajah Jin. Jacob Wetterling Resource Center memposting selebaran orang hilang untuk Jin di halaman Facebooknya, beserta deskripsi tentang wanita tersebut. Unggahan tersebut menghasilkan laporan penampakan tambahan tentang dirinya, termasuk satu yang terekam di kamera bel pintu ring. Laporan lain menunjukkan bahwa Jin berada di Rochester pada suatu waktu di bulan Februari dan diduga sedang berusaha pergi ke Iowa. Pada bulan Juli, dia dipastikan telah terlihat di sebuah tempat penampungan yang tidak disebutkan di Queens, New York. Biro Penangkapan Kriminal Minnesota mengeluarkan peringatan karena khawatir terhadap keselamatan Jin. Selama beberapa bulan berikutnya, kekhawatiran terus meningkat tanpa adanya penampakan baru atau petunjuk yang dapat mengarah pada keberadaan wanita yang hilang tersebut. Mengingat kurangnya informasi, sangat mengejutkan ketika BCA menarik kembali peringatan yang telah mereka keluarkan dan mengonfirmasi bahwa Jin tidak lagi dianggap sebagai orang hilang. Pada tanggal 19 September 2025, beredar kabar bahwa dia telah ditemukan dalam keadaan selamat dan sedang berkomunikasi dengan pihak penegak hukum. Dia ditemukan di pos patroli perbatasan di Champlin, New York pada hari itu. Jin masih belum menghubungi keluarganya, yang sebenarnya bukan hal yang aneh, mengingat dia memang sudah cukup lama tidak berbicara dengan mereka sebelum menghilang. Meskipun mereka belum mendengar kabar darinya, status Jin di sistem menunjukkan bahwa dia dalam keadaan aman. Peringatan telah dicabut, dan dia sudah dihapus dari daftar orang hilang yang terancam bahaya. Antara tahun 1949 dan 1958, survei langit Observatorium Palomar menghasilkan hampir 2.000 pelat foto langit malam. Ini adalah survei astronomi besar pertama dari jenisnya dan memberikan gambaran unik tentang seperti apa langit pada masa awal era antariksa. Hampir 60 tahun kemudian, para ilmuwan yang mencari anomali dalam data tersebut menemukan sesuatu yang tidak biasa dan hingga kini belum dapat dijelaskan. Proyek pengamatan sumber-sumber yang menghilang dan muncul selama 1 abad adalah upaya ilmiah internasional. Proyek ini membandingkan data historis dengan foto-foto langit modern, mencari contoh-contoh objek yang tampaknya menghilang atau muncul tanpa peringatan apapun. Objek-objek ini bisa menjadi tanda fenomena astronomi seperti bintang raksasa yang runtuh menjadi lubang hitam atau benda-benda yang lebih biasa seperti komet. Vasco telah menganalisis data dari banyak survei langit termasuk misi Palomar. Yang membuat data Palomar begitu menarik adalah karena data tersebut berasal dari sebelum manusia pernah menempatkan apapun ke atmosfer. Banyak objek transien yang terlihat di foto-foto berikutnya mungkin adalah satelit atau puing-puing luar angkasa yang ditempatkan manusia di orbit. Namun sebagian besar plat foto Palomar diambil sebelum Oktober 1957 dan peluncuran Sputnik. Objek transien di foto-foto ini sangat menarik karena kita tahu mereka pasti bukan berasal dari bumi. Vasco menemukan ratusan objek transien pada plat-plat foto yang berasal dari sedikit lebih dari 2000 hari. Objek transien itu terlihat seperti bintang, tajam dan terang tanpa tampak kabur sama sekali. Mereka muncul di satu foto, tapi tidak ada di foto yang diambil sebelum atau sesudahnya. Bintang-bintang misterius itu juga tidak ada di langit saat ini. Para ilmuwan yang menganalisis data tersebut merasa bingung tentang apa sebenarnya benda-benda misterius itu. Survei Palomar mengambil foto dengan waktu pencahayaan sekitar 50 menit. Benda-benda tersebut harus tetap diam di langit selama waktu itu agar tetap sejelas yang terlihat di gambar. Itu mengesampingkan benda-benda seperti komet, ledakan sinar gamma, atau pecahan asteroid. Para ilmuwan juga berhasil mengesampingkan pelensaan gravitasi. Pada tahun 2025, sebuah makalah dirilis yang menunjukkan adanya korelasi aneh. Transien misterius tersebut sekitar 45% lebih mungkin terlihat pada hari-hari yang berada dalam rentang 24 jam dari uji coba senjata nuklir. Para penulis studi meneliti uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris Raya, lalu membandingkan transien yang tercatat pada tanggal-tanggal tersebut dengan transien lainnya. Bukan hanya jumlah transien yang jauh lebih banyak di sekitar waktu uji coba, tetapi sebagian besar terlihat dalam 24 jam setelah uji coba tersebut. Hal ini tampaknya menunjukkan salah satu dari 2 kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa ada sesuatu yang melekat pada uji coba tersebut yang menyebabkan bintik-bintik cahaya misterius itu muncul. Kemungkinan kecil radiasi itu sendiri yang menyebabkan transien tersebut. Radiasi biasanya menghasilkan anomali yang lebih menyebar.
Para penulis studi juga menyingkirkan kemungkinan bahwa itu adalah pecahan selongsong dari senjata. Benda-benda itu harus berada sangat tinggi di orbit agar tampak diam dalam foto-foto tersebut dan harus bertahan hampir 24 jam agar bisa muncul di beberapa gambar. Kemungkinan lain adalah bahwa uji coba nuklir tersebut tampaknya menarik sesuatu. Para penulis berspekulasi bahwa fenomena sementara itu mungkin ada hubungannya dengan UFO yang terlihat di sekitar lokasi uji coba nuklir. Studi tersebut juga menemukan bahwa peningkatan fenomena sementara berkorelasi dengan peningkatan penampakan UFO. Sayangnya, data tersebut mungkin tidak terlalu dapat diandalkan dan tidak mempertimbangkan UFO yang terlihat pada hari-hari tanpa fenomena sementara. Banyak ilmuwan yang skeptis terhadap kesimpulan-kesimpulan ini. Kemungkinan yang lebih masuk akal adalah bahwa fenomena sementara ini sebenarnya adalah cacat pada pelat fotografi itu sendiri. Tanpa mempelajari pelat fisik aslinya, kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Andras Thoma lahir pada bulan Desember 1925 di Hungaria Timur dan kemudian bekerja sebagai magang pandai besi. Pada bulan Oktober 1944, di tengah ancaman Perang Dunia Kedua yang semakin dekat, Thoma yang saat itu berusia 19 tahun direkrut ke dalam Angkatan Darat Kerajaan Hungaria bertugas di resimen artileri. Pada tahun yang sama inilah hidupnya mengalami perubahan dramatis, membuat keluarganya bertanya-tanya apa yang mungkin telah terjadi padanya. Tentara Soviet menangkap prajurit muda tersebut dan segera membawanya ke kamp tawanan perang bersama ratusan orang lainnya. Kamp tersebut terletak tidak jauh dari Saint Petersburg yang saat itu dikenal sebagai Leningrad. 2 tahun penuh setelah perang berakhir, kamp tersebut akhirnya ditutup, dan para tahanan yang ditahan di sana disebar ke seluruh negeri. Hanya segelintir dari mereka yang bisa pulang ke rumah. Sayangnya, hal ini tidak terjadi pada Thoma. Karena stres yang ia alami di kamp, ia diserahkan ke fasilitas psikiatri yang terletak di Kotelnish, Rusia. Di sini, ia didiagnosis dengan istilah yang sudah usang, psikoneurosis, yang saat ini hanya digunakan oleh psikoanalis Freudian. Pada saat itu, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan gangguan kecemasan, terutama kondisi yang melibatkan represi gejala. Gejalanya meliputi refleks lutut yang berlebihan dan dermatografi. Karena ia didiagnosis dengan kondisi ini dan karena ketidakmampuannya berbicara bahasa Rusia, Thoma terpaksa tetap berada di fasilitas tersebut atau ia akan luput dari pencarian pihak berwenang Hongaria yang sedang mencari korban perang yang hilang. Rumah sakit juga gagal menyimpan catatan yang benar tentang para pasiennya, seperti Thomas yang tercatat sebagai Andras Thomas. Selama lebih dari setengah abad, tentara yang hilang itu akan terlupakan di rumah sakit, dan ketika ia ditemukan, ia sudah lanjut usia dan hanya memiliki ingatan samar tentang kehidupannya sebelumnya. Pada tahun 1997, seorang dokter Slovakia mengunjungi fasilitas tersebut dan menemukan bahwa di antara semua pasien yang berbicara bahasa Rusia, hanya 1 orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Dia mengidentifikasi bahasa Thomas sebagai bahasa Hungaria dan berencana untuk memulangkannya ke negaranya. Pada tanggal 11 Agustus 2000, otoritas Hungaria membawa pria tersebut ke negara mereka dan memulai proses panjang untuk mengidentifikasinya. Lebih dari 80 keluarga mengaku bahwa Thomas adalah kerabat mereka yang hilang, tetapi tidak ada catatan yang dapat mengonfirmasi klaim mereka. Pihak berwenang hanya mengandalkan ingatan terakhir Thomas, yang hanya cukup untuk membawa mereka ke arah yang benar. Dalam momen yang mengharukan, tawanan perang yang telah hilang selama 5 dekade itu langsung dikenali oleh keluarganya. Setelah sekian lama, dia akhirnya pulang dan kini memegang gelar sebagai tawanan perang terlama dalam sejarah. Selama beberapa dekade terakhir, gaji dinas militer Thomas yang belum dibayarkan telah terakumulasi, menghasilkan jumlah yang cukup besar saat ia kembali. Antara tahun 2016 dan 2018, para ilmuwan mendeteksi sinyal radio yang tidak biasa menembus es di Antartika. Hampir 1 dekade kemudian, mereka masih belum bisa mengatakan secara pasti apa yang mereka deteksi. Eksperimen balon Anita dirancang untuk mendeteksi sinyal radio yang berasal dari neutrino yang berinteraksi dengan es. Neutrino adalah partikel yang sangat kecil, partikel terkecil yang diketahui memiliki massa. Mereka juga bersifat netral secara magnetis dan tidak berinteraksi dengan sebagian besar benda saat mereka melintasi ruang angkasa. Menurut para ilmuwan, miliaran neutrino melewati kita setiap saat, tetapi karena mereka sangat netral, kita tidak merasakan apa-apa. Tapi ada neutrino khusus yang memang berinteraksi dengan es. Neutrino tau ini memancarkan sinyal radio berenergi tinggi, yang kemudian bisa dideteksi oleh para ilmuwan. Antara tahun 2016 dan 2018, para ilmuwan menggunakan balon yang diposisikan di atas Antartika untuk mendeteksi sinyal radio ini.
Mereka berhasil mengetahui arah sinyal-sinyal ini yang kemudian menunjukkan dari mana arah neutrino tau itu berasal. Para ilmuwan dapat melacak neutrino kembali ke sumbernya yang bisa sejauh tepi alam semesta yang terlihat. Namun, para ilmuwan justru menemukan sesuatu yang aneh. Sinyal-sinyal tersebut tampaknya menunjukkan bahwa neutrino tau sedang melewati bumi itu sendiri. Partikel itu tampaknya datang dari balik cakrawala dan menghantam es dengan sudut yang curam. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Neutrino-neutrino ini seharusnya kehilangan energi saat melewati kilometer-kilometer batuan yang harus mereka lalui, sehingga mustahil bagi Anita untuk mendeteksinya. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi. Awalnya, para ilmuwan berteori bahwa ini mungkin adalah jenis neutrino baru atau neutrino yang menunjukkan perilaku yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pemahaman kita tentang fisika pada skala terkecil terus berubah dan berkembang. Dan ini mungkin merupakan penemuan baru yang akan membuka dunia baru untuk diselidiki. Namun sekarang, para ahli percaya bahwa bukan itu yang terjadi. Para ilmuwan menyiapkan eksperimen baru untuk mencoba mendeteksi jenis partikel yang sama seperti proyek Anita. Mereka juga mencocokkan data dari eksperimen lain, mencari bukti apapun tentang partikel yang bergerak ke atas itu. Namun, tidak ada yang serupa dengan apa yang ditemukan di Antartika. Hal ini tampaknya menyingkirkan neutrino sebagai sumber sinyal radio yang terdeteksi oleh eksperimen balon Anita. Sayangnya, hal ini tidak membantu para ilmuwan untuk menentukan secara pasti apa yang telah terdeteksi. Ketika proyek Anita diluncurkan, teorinya adalah bahwa lokasinya merupakan wilayah paling terpencil di dunia dan akan membantu menghilangkan gangguan dari sinyal lain. Namun hal itu mungkin menjadi faktor penting dalam mendeteksi anomali tersebut. Salah satu teori tentang sinyal radio misterius tersebut adalah bahwa sinyal itu disebabkan oleh suatu efek propagasi radio yang terjadi di dekat es dan di dekat cakrawala Antartika. Menurut para ilmuwan yang berusaha memecahkan misteri ini, mereka telah menganalisis berbagai efek propagasi radio dan tidak menemukan satu pun yang sesuai dengan apa yang terlihat di Antartika. Namun, ada kemungkinan ini adalah efek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Teori lain menyarankan bahwa hal ini ada hubungannya dengan materi gelap. Menurut model alam semesta kita saat ini, materi gelap membentuk sebagian besar materi di dunia. Materi gelap tidak memancarkan atau berinteraksi dengan cahaya dalam bentuk apapun, tetapi dapat dideteksi dengan melihat efek gravitasi yang ditimbulkannya pada materi lain. Materi gelap belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan, tetapi mungkin memiliki pengaruh atau hubungan tertentu dengan neutrino yang belum terdeteksi. Sebagai alternatif, ini bisa saja merupakan jenis partikel subatom yang sama sekali berbeda dan belum pernah terdeteksi sebelumnya. Hanya penelitian baru yang akan mampu mempersempit kemungkinan solusi untuk misteri kosmologis ini. Sidney Marquez, seorang penduduk El Paso, sangat menghargai gelarnya. Dia mendedikasikan banyak waktunya untuk meraih gelar ilmu saraf di Texas A&M, sebuah pencapaian luar biasa di usia 24 tahun saja. Pada tahun 2024, Sidney menerima diagnosis yang tak terduga. Dia diduga menderita skizofrenia, sebuah kondisi yang memerlukan pengobatan terus-menerus. Wanita muda itu berhasil melewati rintangan yang dihadapinya dan terus menjalani hidup sebaik-baiknya. Pada tanggal 11 Desember 2025, wanita Hispanik berambut merah yang lembut itu masuk ke dalam mobilnya dan mulai berkendara dari El Paso ke Houston, Texas, di mana dia akan mengunjungi teman-temannya. Dia terakhir kali terlihat malam itu di kawasan nomor 9100 di Bel Air Boulevard di Houston. Kamera pengawas juga merekam dirinya berjalan di sekitar hotel tempat dia menginap saat mengunjungi teman-temannya di daerah tersebut. Video tersebut tampaknya menunjukkan wanita yang hilang itu berjalan melintasi tempat parkir di depan gedung. Setelah itu, tidak ada lagi laporan penampakan dirinya. Beberapa hal aneh dalam kasus ini telah membuat teman-teman dan keluarganya khawatir. Salah satunya, Sidney meninggalkan mobilnya dalam keadaan menyala di kawasan nomor 9100 di Bel Air dan meninggalkan ponselnya di dalam saat ia pergi. Sejauh yang bisa diketahui para penyelidik, tampaknya dia benar-benar berniat kembali ke hotelnya, dan berdasarkan rekaman, dia hanya beberapa menit lagi sampai di sana sebelum dia tiba-tiba menghilang secara misterius. Menambah keanehan kasus ini, beberapa barang milik Sidney juga tertinggal. iPad miliknya masih ada di dalam mobil bersama dengan cincin angkatan dan pakaiannya. Pihak penegak hukum tidak dapat menemukan penjelasan mengapa dia tidak pernah tiba di hotel, yang jaraknya hanya 150 yard. Rekaman lain yang berhasil ditemukan oleh penyidik tampaknya menunjukkan Sidney terus berjalan ke arah barat di Harwin Drive. Poster orang hilang dipasang di daerah tersebut dan selebaran dibagikan di El Paso saat penyelidikan mulai dilakukan lebih mendalam.
Di tengah pencarian rekaman video lain, kali ini diambil dari halte bus di sepanjang South Gesner Road, terlihatlah wanita yang hilang tersebut. 5 hari penuh setelah terakhir kali terlihat, Sydney terlihat dalam rekaman tersebut mengenakan hoodie abu-abu, celana abu-abu, dan sepatu tenis. Meyakini bahwa dia mungkin telah naik bus metro, petugas mencoba mencari rekaman kamera tambahan, tetapi kurangnya instalasi yang berfungsi membuat upaya ini jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Sebagai gantinya, penegak hukum dan keluarga harus mengandalkan informasi publik dan petunjuk yang telah dikonfirmasi. Beberapa pihak yang terlibat dalam penyelidikan meningkatkan kesadaran tentang kasus ini melalui media, menarik perhatian sebanyak mungkin terhadap peristiwa tersebut dan memastikan tidak ada celah dalam peliputan. Keluarga juga meminta pengertian dan privasi selama masa sulit ini. Selama beberapa minggu berikutnya, hilangnya orang tersebut tetap menjadi misteri tanpa adanya petunjuk atau bukti yang muncul untuk membantu penyelidikan. Namun, pada tanggal 2 Januari 2026, sebuah terobosan diumumkan. Ditemukannya Sydney Marquez. Wanita muda itu selamat dan berada di Houston. Pada pukul 12.58 pagi itu, petugas menanggapi laporan orang hilang. Ini terjadi setelah penelpon melihat seorang wanita berjalan di pinggir jalan yang tampaknya sesuai dengan ciri-ciri Sydney. Dia ditemukan di blok 16.000 di Jalan Seattle dan diidentifikasi melalui selebaran orang hilang. Wanita muda tersebut telah dievaluasi secara medis dan ditemukan dalam keadaan baik tanpa memerlukan perawatan medis. Atas permintaannya sendiri, Sydney dibebaskan, menegaskan bahwa dia tidak memerlukan perawatan medis atau bantuan lebih lanjut. Saudari tercintanya membagikan kabar tersebut, memperbarui beberapa postingan di media sosial. Sisa anggota keluarga dan Departemen Kepolisian akan mengonfirmasi kabar tersebut. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai ditemukannya Sydney dengan selamat telah dipublikasikan, memperkuat kebutuhan keluarga akan privasi. Pada titik ini, masyarakat merasa lega karena dia ditemukan dalam keadaan selamat dan tidak terluka. Pada tahun 1960-an, fotografi udara mengungkapkan garis besar benteng di atas bukit yang telah lama hilang di Perthshire, Skotlandia. Baru-baru ini, pekerjaan arkeologi mulai dilakukan di lokasi tersebut. Para arkeolog tidak hanya menemukan sisa-sisa permukiman berbenteng, tetapi juga sebuah terowongan misterius yang belum dapat dijelaskan. Pekerjaan penggalian di Broxie Candlesford dimulai pada tahun 2022. Di permukaan, sebagian besar bukti bangunan kuno di sini telah hancur akibat pembajakan baru-baru ini. Namun tepat di bawah permukaan, para arkeolog menemukan bukti yang membawa mereka kembali ke masa lalu. Ada bukti adanya tembok pertahanan, rumah bundar, dan pengerjaan logam. Alat peniup api ditemukan, begitu juga dengan limbah yang dihasilkan dari pengerjaan logam. Ini adalah komunitas zaman besi yang berkembang, dan daerah tersebut dihuni antara tahun 500 sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Pembangunan benteng dimulai sekitar tahun 550 sebelum Masehi dengan pembangunan tembok pertahanan dan parit-parit. Sekitar 150 tahun kemudian, tahap pembangunan kedua berlangsung. Pada saat inilah konstruksi bawah tanah yang misterius itu dibuat. Ruangannya digambarkan sebagai terowongan oleh media berita populer, tetapi akan lebih akurat jika menyebutnya sebagai sotre. Ini adalah ruang semi bawah tanah yang terbuat dari batu. Ruang-ruang ini ditemukan di seluruh Skotlandia dan berasal dari beberapa abad terakhir SM hingga 2 abad pertama Masehi. Ruang-ruang ini memiliki berbagai macam kegunaan, mulai dari menyimpan makanan hingga tempat persembunyian orang. Tujuan dari sotre di Broxie Canal saat ini masih menjadi misteri. Ruang benteng tersebut memiliki panjang 9 meter, lebar 4 meter, dan kedalaman lebih dari 1 meter. Ruang itu terletak di bagian tengah benteng, menunjukkan bahwa ruangan tersebut memiliki arti atau makna tertentu. Namun, kecil kemungkinan ruangan itu digunakan secara intensif setiap hari. Akses dan tata letak ruangan itu akan terasa tidak praktis untuk digunakan secara rutin. Para arkeolog meneliti ruangan itu dan menemukan beberapa butir biji-bijian, tetapi itu tidak cukup untuk meyakinkan siapapun bahwa ini benar-benar tujuan utama dari area tersebut. Teori alternatif mencakup kemungkinan bahwa ruangan itu digunakan untuk upacara keagamaan atau spiritual, tetapi tidak ada artefak keagamaan yang ditemukan di area tersebut, dan tampaknya tidak ada bukti lain yang mendukung teori itu. Ruangan ini mungkin pernah digunakan untuk menyembunyikan orang. Permukiman di lereng bukit itu dilengkapi dengan benteng pertahanan, kemungkinan besar untuk melindungi para penghuninya dari orang luar. Namun, tidak ada apapun pada ruang itu sendiri yang menunjukkan bahwa ruang tersebut memiliki fitur pertahanan apapun. Hal-hal ini mungkin saja hilang seiring waktu, tetapi itu juga berlaku untuk bukti dari teori apapun. Menurut para arkeolog, soterai hanya digunakan selama sekitar 100 tahun.
Penanggalan karbon pada puing-puing yang ditemukan di dalam ruang dan parit lainnya menunjukkan bahwa ruang itu dan parit-parit lainnya telah tertimbun tanah gembur dari tanggul pertahanan yang melapuk sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Apapun tujuan dari ruangan kecil yang misterius ini, ruangan itu tidak digunakan dalam waktu yang lama. Bahkan tanpa benteng, parit, dan sotrae, benteng Broxy Canal tetap dihuni selama berabad-abad berikutnya. Area tersebut tidak lagi dibentengi, tetapi para arkeolog menemukan bukti adanya hunian yang berlanjut hingga berhenti pada abad pertama. Namun, mengapa? Itu adalah misteri lainnya. Ini terjadi tepat sebelum bangsa Romawi tiba di daerah tersebut. Dan mungkin saja orang-orang pindah ke tempat yang lebih terlindungi, atau sekedar menjauh dari jalur pasukan penyerbu. Ada juga kemungkinan bahwa perubahan budaya membuat tinggal di permukiman di perbukitan ini tidak lagi diinginkan. Hanya penelitian arkeologi lebih lanjut yang akan mampu menjawab misteri ini dan mengungkap lebih banyak detail dari bagian sejarah yang hilang ini. Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakang Linda Ward, seorang wanita yang tinggal di Michigan dan bekerja di Art Van. Linda berusia 44 tahun pada tahun 2025. Ia memiliki 2 anjing husky, Benji dan Coco. Dia juga diketahui mengendarai Ford Escape perak tahun 2019 dengan plat nomor Michigan EQG 0213. 2 ciri terakhir dalam deskripsi singkatnya akan ada pada saat ia menghilang pada 11 Desember 2025. Sekitar pukul 8.50 malam itu, Linda terakhir kali terlihat meninggalkan sebuah tempat yang dikenal sebagai bar Whiskey in the Jar, mengenakan mantel rajut berwarna krem dan syal berwarna-warni, sebuah elemen yang mudah dikenali. Dia bersama Benji dan Coco dan dilaporkan terlihat masuk ke dalam mobil Ford Escape perak miliknya bersama mereka sebelum pergi ke lokasi yang tidak diketahui. 3 hari pun berlalu dan keluarga mulai merasa khawatir. Mereka sudah beberapa hari tidak mendengar kabar dari Linda. Pada tanggal 14 Desember, mereka melaporkan Linda hilang ke Departemen Kepolisian Hamtramck yang kemudian menyebarkan berita tersebut. Diduga pada saat Linda menghilang, dia sedang tinggal di dalam kendaraannya. Ketika deskripsi tentang Linda membanjiri lini masa dan menjadi pengetahuan publik, berbagai petunjuk mulai berdatangan. Saudara laki-laki Linda mengatakan kepada Fox 2 News bahwa anjing milik saudara perempuannya yang hilang telah terlihat, diduga di daerah East Grand Boulevard dan Charlevoix di Detroit. Informasi ini diberikan kepada keluarga pada tanggal 15, 4 hari setelah Linda terakhir kali terlihat. Benji dan Coco kemudian ditemukan dalam keadaan selamat dan tidak terluka. Penyelidikan terus berlanjut, tetapi polisi tidak dapat menemukan bukti atau motif adanya tindakan kriminal. Keluarga Linda menyebarkan kisahnya secara online melalui berbagai forum, termasuk Facebook dan Instagram, dengan menyediakan foto, deskripsi, kontak untuk memberikan informasi, dan setiap pembaruan selanjutnya. Kasus wanita yang hilang itu kemudian diperbarui menjadi status terancam, namun masih belum ada petunjuk yang menunjukkan keberadaannya, meskipun mereka tetap tidak memiliki alasan untuk mencurigai ada unsur jahat di balik kasus ini. Lalu, secara tiba-tiba, Departemen Kepolisian Hamtramck merilis sebuah pembaruan. Linda Ward telah berhasil ditemukan pada tanggal 18 Desember pukul 8.30 malam. Keluarga telah diberitahu dan diumumkan bahwa wanita tersebut beserta 2 anjing husky-nya dalam keadaan selamat. Apresiasi diberikan kepada masyarakat yang telah memberikan banyak bantuan yang sangat dibutuhkan selama pencarian berlangsung. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan dalam kasus ini dan keluarga telah meminta privasi ke depannya. Jamur lendir adalah kelompok organisme aneh yang ditemukan di hutan-hutan di seluruh dunia. Organisme ini tidak cocok dengan kerajaan makhluk hidup tradisional manapun dan tampaknya mengguncang pemahaman kita tentang bagaimana pemikiran kognitif sebenarnya bekerja. Meskipun namanya dan beberapa bentuk jamur lendir mungkin terlihat seperti itu, sebenarnya mereka bukanlah jenis jamur. Mereka adalah organisme bersel satu yang lebih dekat dengan amoeba daripada jenis jamur apapun. Namun menempatkan mereka pada pohon kehidupan juga sulit. Ada banyak jenis jamur lendir yang tersebar dalam 2 supergrup utama. Beberapa di antaranya dalam pohon kehidupan lebih dekat dengan tumbuhan daripada dengan bentuk jamur lendir lainnya. Klasifikasinya juga telah banyak berubah selama berabad-abad dan mungkin saja posisinya akan berubah di masa depan seiring para ilmuwan mempelajari lebih banyak tentang organisme aneh ini. Ketika kebanyakan orang memikirkan organisme bersel satu, mereka mungkin membayangkan makhluk kecil yang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Namun, 1 sel dari jamur lendir bisa sangat besar. 2 individu terpisah dari spesies yang sama dapat bergabung menjadi 1 sel yang lebih besar dengan banyak inti. Juga memungkinkan untuk kemudian memisahkan sel tersebut menjadi 2 organisme yang terpisah. Jamur lendir mungkin menentang apa yang orang biasa anggap sebagai kehidupan.
Itu lebih mirip sesuatu dari novel fiksi ilmiah. Tapi jamur lendir juga mirip dengan bentuk kehidupan yang lebih umum dalam banyak hal. Mereka mampu mengonsumsi makanan sebagai bahan bakar, seperti tumbuhan atau hewan, dan bahkan bisa bergerak. Pergerakannya memang lambat, tapi pada beberapa spesies, perubahan bisa terlihat hanya dalam 1 jam. Pergerakan ini disengaja karena jamur lendir bergerak untuk mencari makanan atau kondisi yang lebih baik demi kelangsungan hidupnya. Dan disinilah para ilmuwan menemukan beberapa sifat menarik pada organisme-organisme ini. Jamur lendir dapat menavigasi melalui labirin dan tampaknya mampu menemukan jalur tercepat untuk mencapai makanan. Para ilmuwan telah menemukan mekanisme fisik di balik hal ini. Jamur lendir menggunakan tabung bercabang untuk menjelajahi lingkungan. Ketika organisme menemukan makanan, diameter tabung yang lebih dekat dengan makanan akan membesar, sementara sulur yang lebih jauh akan menyusut dan terkadang menghilang sepenuhnya. Hal ini entah bagaimana menyimpan informasi tentang lingkungan yang tetap ada bahkan setelah makanannya hilang. Ketika informasi baru harus disimpan, informasi tersebut ditumpuk di atas informasi lama, membentuk sesuatu seperti ingatan. Jamur lendir bukan hanya memiliki ingatan, tetapi para ilmuwan bahkan percaya bahwa mereka bisa diajari. Dalam sebuah percobaan, organisme tersebut ditempatkan di salah satu ujung jembatan yang permukaannya dilapisi kopi. Jamur lendir itu tidak suka dengan rasa pahit kopi, tetapi kopi tersebut sebenarnya tidak membahayakan organisme itu. Di ujung jembatan yang lain terdapat oatmeal, makanan favorit jamur lendir itu. Awalnya, jamur lendir itu tidak mau menyeberangi jembatan dan mencoba melakukannya sambil tetap menghindari kopi. Seiring waktu, jamur lendir itu belajar bahwa kopi sebenarnya tidak membahayakannya, dan akhirnya ia menyeberangi jembatan tanpa masalah. Namun, ketika dihadapkan pada rangsangan baru yang tidak disukainya, jamur lendir itu tidak mau menyeberangi jembatan. Jamur lendir itu telah belajar menerima kopi, tapi tidak dengan zat baru ini. Jamur lendir yang telah belajar menerima kopi kemudian digabungkan dengan jamur lendir yang belum terlatih. Entah bagaimana, jamur lendir itu berhasil meneruskan pembelajaran ini, dan bahkan ketika keduanya dipisahkan lagi, perilaku yang telah dipelajari tetap ada. Ini bisa menunjukkan bahwa mungkin saja mengajarkan hal-hal baru kepada organisme tanpa otak. Bagaimana tepatnya hal ini terjadi pada tingkat molekuler masih menjadi misteri. Para ilmuwan juga tidak tahu bagaimana perpindahan perilaku yang telah dipelajari itu terjadi. Penelitian terbaru tentang jamur lendir masih terus berlangsung, tetapi untuk saat ini, jamur lendir tetap menjadi subjek yang menarik. Rincian tentang bagaimana jamur lendir yang berbeda saling berbeda, berevolusi, dan berfungsi masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban. Kisah Li Xunsang bukanlah kasus orang hilang yang konvensional. Dalam kasus hilangnya, Li telah ditangkap, dibebaskan, dan memulai hidup baru sepenuhnya, percaya bahwa kehidupan lamanya sudah lama hilang. Kasus Li bermula pada tahun 1950, ketika Perang Korea dimulai antara Republik Rakyat Demokratik Korea dan Republik Korea. Konflik tersebut mencapai skala internasional pada bulan Juni tahun itu, setelah Korea Utara yang didukung dengan keunggulan yang diperlukan oleh Uni Soviet menyerang Korea Selatan. Li Xunsang, seorang penduduk Korea Selatan, adalah salah satu dari ribuan pria yang terjun ke medan pertempuran. Selama 3 tahun berikutnya, perang terus berkecamuk dengan banyak tentara dari kedua belah pihak menjadi tawanan musuh mereka atau menghilang dengan cara lain. Pada tahun 1953, hanya 2 hari sebelum gencatan senjata ditandatangani, Li ditangkap oleh Korea Utara dan menjadi tawanan perang. Sebuah nasib yang sebenarnya bisa ia hindari jika saja ia tidak tertangkap dalam 2 hari yang singkat itu. Meskipun perang telah berakhir, banyak dari mereka yang ditahan oleh kedua belah pihak tetap berada dalam tahanan. Di antara para tawanan perang yang ditahan Korea Utara, ada Li yang dipaksa bekerja di tambang batubara Aoji yang sangat berat. Selama 3 tahun ia tetap menjadi tawanan, Li perlahan mulai kehilangan harapan untuk bisa kembali ke rumah dan kembali kepada istrinya. Konon dia bahkan dibuat percaya bahwa istri tercintanya sudah tidak lagi hidup. Kim Yun Hui pun percaya bahwa suaminya telah tewas. Namun dia tetap berharap bahwa suaminya yang hilang dalam tugas suatu hari akan kembali. Selama 5 dekade berikutnya, suami tercintanya tak kunjung kembali ke Korea Selatan. Selama periode ini, ada pengungkapan tentang tentara-tentara yang hilang, yang pulang ke rumah, dan dikenali oleh anggota keluarga serta teman-teman mereka. Harapan Kim semakin besar karena hal ini. Ia percaya bahwa suatu hari nanti yang kembali itu adalah Lee. Pada tahun 2004, harapan itu akhirnya terwujud. Pada bulan Agustus tahun itu, Kim mengangkat teleponnya.
Panggilan itu berasal dari suatu tempat di Korea Utara, dan Kim langsung berpikir mungkin ada seseorang yang mencoba menipunya untuk mendapatkan uang. Selama beberapa tahun terakhir, dia sudah menerima panggilan seperti itu. Tapi kali ini berbeda. Di ujung telepon, sebuah suara membuatnya sangat terguncang. Itu adalah suara suaminya yang telah lama hilang. Lee menjelaskan bahwa dia masih hidup dan dia mengira istrinya sudah lama meninggal. Pada tahun yang sama, seorang makelar, seorang penyelundup yang membawa orang keluar masuk Korea Utara, menghubungi Lee dan memberitahunya bahwa istrinya ternyata masih hidup, dan dia harus menghubunginya demi alasan keuangan. Namun, Lee tidak peduli dengan uang itu. Dia ingin kehidupannya yang dulu kembali, jadi dia menelpon istrinya. Pasangan yang telah lama berpisah itu mengatur pertemuan, dan ketika mereka bertemu, keduanya bahkan tidak saling mengenali. Lee sekarang sudah mendekati usia 80-an, tubuhnya kurus dan jalannya pun terhuyung-huyung. Kim hanya bisa mengenalinya dari hidung dan suaranya. Sebaliknya, Lee juga terkejut melihat istrinya tampak sehat dan cukup makan, karena selama ini dia dicekoki propaganda bahwa orang Korea Selatan kelaparan, yang membuatnya percaya bahwa istrinya sudah tidak hidup lagi. Keduanya saling berpelukan dan menangis bahagia. Selama beberapa tahun, tentara itu dinyatakan hilang, tetapi ternyata dia tinggal di Korea Utara. Setelah dibebaskan, membangun keluarga baru dan menikah lagi. Pada hari ketika dia mengetahui bahwa istri pertamanya masih hidup, dia memberikan harta yang dikumpulkannya dari menjual rahasia kepada istri keduanya dan pergi untuk kembali ke kehidupan lamanya sebelum dia menjadi tawanan perang. Uang yang dia tinggalkan cukup untuk membeli sebuah rumah kecil. Lee tidak pernah membicarakan masa lalunya setelah itu. "Aku bahagia sekarang, kau istriku," ungkapnya kepada Kim. Migrasi kupu-kupu Raja Amerika adalah salah satu keajaiban terbesar di alam. Tidak ada subspesies kupu-kupu raja lain yang melakukan perjalanan sejauh ini. Para ilmuwan telah mencoba mencari tahu bagaimana kupu-kupu ini melakukan migrasi selama beberapa dekade, tetapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Sepanjang musim panas, kupu-kupu raja dapat ditemukan di seluruh Kanada bagian selatan dan Amerika Serikat bagian utara. Mereka adalah salah satu kupu-kupu yang paling dikenal di Amerika Serikat. Warna oranye dan hitam mereka yang mencolok sangat mudah dikenali. Namun mulai bulan September dan Oktober, kupu-kupu ini mulai menghilang dari wilayah utara ini dan memulai perjalanan ke selatan. Selama 2 hingga 3 bulan berikutnya, kupu-kupu ini berkumpul hanya di beberapa lokasi di Meksiko dan California, di mana mereka menghabiskan seluruh musim dingin sebelum melakukan perjalanan kembali ke utara untuk musim panas. Ada banyak hal menarik dari migrasi ini yang baru mulai dipahami oleh para ilmuwan sekarang. Kupu-kupu biasanya hanya memiliki siklus hidup yang sangat singkat, hidup hanya selama beberapa minggu. Migrasi ke utara dari Meksiko dan California ke Kanada bisa memakan waktu beberapa generasi. Kupu-kupu raja yang menyerbuki bunga di Kanada adalah cicit dari yang berada di Meksiko. Beberapa generasi lagi berlalu sebelum tiba waktunya untuk perjalanan ke selatan lagi. Tetapi migrasi ini sangat berbeda. Ketika kondisi sudah tepat, yang disebut generasi super pun lahir. Generasi ini dapat hidup selama 6 hingga 9 bulan, mampu melakukan seluruh perjalanan ke selatan dan mulai kembali ke utara setelah musim dingin. Apa yang sebenarnya menyebabkan generasi super ini lahir masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Hal ini diyakini sebagai hasil dari faktor lingkungan seperti suhu atau panjangnya siang hari, namun mekanisme pastinya masih belum diketahui. Yang terlihat di sini adalah Mara Minot, seorang pria berusia 29 tahun asal Kalamazoo, Michigan, yang dihormati sebagai orang eksentrik dan dikenal sebagai seniman serta aktivis lokal. Seperti yang terlihat dari pakaian cerahnya serta manik-manik dan permata yang menghiasi rambutnya, Mara adalah sosok yang penuh warna, sangat mencolok, dan sulit untuk tidak diperhatikan. Kemampuan seninya tidak hanya memberinya hobi, tetapi juga sebuah usaha. Ia kerap menjual karyanya di sekitar kota, seringkali berupa gelang dan kalung, mirip dengan yang terlihat ia kenakan di foto ini. Mara telah lulus dari Western Michigan University dengan gelar Magister Administrasi Bisnis, sebuah pencapaian yang sangat ia banggakan. Meskipun detail pastinya belum diungkapkan, ia memang memiliki lingkaran teman dekat dan selalu berhubungan dengan mereka. Jadi ketika mereka berhenti mendengar kabar darinya pada November 2025, mereka pun menjadi sangat khawatir. Berbulan-bulan berlalu tanpa ada yang melihat wanita itu, sehingga laporan orang hilang pun dibuat. Anggota keluarganya menghubungi Departemen Kepolisian Kalamazoo pada awal Februari tahun ini.
Menurut informasi yang dirilis, Mara terakhir kali terlihat di Jalan Portage di Kalamazoo, meskipun belum dipastikan mengapa dia berada di sana. Penampakan ini bagaimanapun terjadi beberapa bulan yang lalu, tetapi belum ada yang tahu bahwa dia adalah orang hilang dan penampakan berikutnya tidak tercatat. Wanita tersebut menghilang bersama kendaraannya yang khas, sebuah Mercury Montego tahun 2005 berwarna krem dengan plat nomor Maremble. Dia dikenal sering bepergian di wilayah Michigan untuk menjual karya seninya. Berita tentang kisah ini menyebar secara online, memberitahu komunitas bahwa warga setempat yang cukup dikenal itu hilang, sehingga banyak orang mulai waspada dan mencari keberadaannya. Seseorang yang cukup mengenal Mara mengatakan bahwa mereka hampir setiap malam melihatnya ketika dia mampir ke tempat peristirahatan truk. Diduga saat itu dia tinggal di mobilnya, menjual gelang dan kalung dari sana. Namun, para staf di tempat peristirahatan truk itu sudah beberapa bulan tidak melihatnya. Meskipun Mara tidak memiliki hubungan langsung atau alasan apapun untuk berada di Idaho, para penyelidik akhirnya mengarah ke sana setelah mengetahui bahwa penegak hukum Idaho pernah berhubungan dengan Mara pada akhir tahun 2025 yang diduga terkait dengan masalah lalu lintas yang tidak disebutkan. Pada titik ini, polisi tidak menduga adanya tindakan kriminal, dan pencarian terhadap sang seniman pun terus berlanjut. Keluarganya memastikan bahwa poster-posternya tetap mendapat perhatian dan terus membagikan pembaruan secara berkala di media sosial. Pada saat terakhir kali terlihat, Mara dikatakan sedang memfokuskan usahanya untuk mendukung komunitas tunawisma, sehingga para penyelidik memeriksa berbagai perkemahan, memberikan deskripsi singkat tentang wanita yang memiliki tinggi 5 kaki 5 inci, mengenakan pakaian berwarna cerah dan berambut sebahu. Beberapa hari setelah melaporkan bahwa ia hilang, akhirnya sebuah terobosan terjadi. Dan itulah yang selama ini diharapkan semua orang. Mara Minot ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Dia berada di British Columbia, Kanada untuk alasan yang belum dikonfirmasi. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang bagaimana ia ditemukan yang telah diumumkan. Keluarga telah menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada komunitas, menegaskan bahwa wanita yang hilang tersebut tidak dalam bahaya dan tidak pernah berada dalam bahaya sejak awal kasus ini. Pada tahun 2023, para arkeolog yang menggali sebuah istana kerajaan yang hilang di Jerman membuat penemuan aneh yang tidak bisa dijelaskan. 2 kerangka terbaring berdampingan. Salah satunya utuh seperti yang mereka harapkan dari kerangka berusia 1000 tahun. Yang satunya lagi adalah seorang wanita yang seluruh tulang wajahnya hilang. Penggalian dilakukan tepat di luar desa Iselben. Mulai tahun 2021, para arkeolog telah menemukan sisa-sisa bangunan dari periode abad pertengahan. Ini adalah Helfta, tempat penting bagi dinasti Karoling dan Ottonian yang berkuasa antara tahun 750 hingga 124. Penggalian dimulai dengan sebuah katedral megah yang dibangun atas perintah Otto yang Agung. Otto memerintah dari tahun 936 hingga 973 Masehi dan dianggap sebagai kaisar Romawi suci pertama yang sejati. Selama 2 tahun berikutnya, para arkeolog menemukan rumah-rumah, bangunan komersial, dan bahkan sebuah auditorium untuk acara-acara publik. Namun salah satu penemuan yang paling menakjubkan adalah sebuah istana. Bangunan ini memiliki pemanas udara hangat dan menunjukkan desain yang jauh lebih monumental dibandingkan bangunan lain di daerah tersebut. Istana ini juga dikelilingi oleh benteng dan sebuah menara yang dibangun setelah konstruksi awal. Menurut para ahli, istana ini kemungkinan menampung keluarga kerajaan saat mereka berada di daerah tersebut. Saat menggali area di sekitar kastil ini, para arkeolog menemukan sesuatu yang aneh. 2 orang telah dikuburkan dalam makam berdampingan dekat kastil tersebut. Salah satu individu adalah seorang pria yang jelas memiliki kedudukan penting. Lokasi pemakamannya yang dekat dengan kastil dan di dekat pemakaman elit merupakan sebuah kehormatan. Dan bekal kubur yang ditemukan bersamanya semakin memperkuat kesan tersebut. Dia dimakamkan bersama satu set sabuk dan tongkat jabatan, mirip dengan yang dibawa oleh para jenderal untuk melambangkan jabatan mereka. Para arkeolog menganggap ini sebagai makam seorang pejabat tinggi dan menduga dia mungkin adalah semacam pejabat atau pengelola istana. Karena letaknya yang berdekatan, para peneliti meyakini kerangka perempuan di sebelahnya adalah istrinya. Namun, dia sama sekali tidak memiliki barang kubur. Hal ini sendiri sudah cukup aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa makam tersebut telah diganggu, sehingga barang-barang itu tidak mungkin dicuri setelah dia dimakamkan. Salah satu dugaan adalah bahwa hal itu mungkin merupakan pilihan yang dibuat oleh perempuan tersebut berdasarkan keyakinannya. Agama Kristen sudah mulai berkembang di Jerman pada abad ke-9, tetapi masih ada beberapa orang yang mencampurkan praktik tradisional dengan yang lebih modern.
Tampaknya suami perempuan tersebut tetap menjalankan praktik-praktik tradisional, sementara dia memilih makam yang lebih sederhana. Namun, satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh keyakinan adalah hilangnya tulang wajah. Kepala perempuan itu tampaknya benar-benar telah dikosongkan seluruhnya. Tulang wajah dan bagian atas tengkoraknya benar-benar hilang, menyisakan gambaran yang menyeramkan. Bagaimana atau mengapa hal ini terjadi masih menjadi misteri. Karena makamnya tidak terganggu, kecil kemungkinan tulang wajah wanita itu diambil setelah dia dimakamkan. Mungkin ada beberapa kerusakan yang terjadi hanya karena berada di bawah tanah dalam waktu yang lama. Tetapi kerusakan seperti itu tidak terlihat pada suaminya, yang kemungkinan besar dimakamkan pada waktu yang sama. Salah satu teori adalah dia mungkin meninggal karena suatu kecelakaan, yang juga merusak tulang di bagian tubuhnya ini. Tapi tidak ada cara untuk memastikan hal itu saat penggalian berlangsung. Tulang-tulang itu diambil untuk analisis lebih lanjut, sementara para arkeolog berharap ini akan memberi mereka tanggal yang lebih tepat tentang kapan pasangan itu meninggal, serta mengungkap lebih banyak rahasia tentang kehidupan dan kematian pasangan tersebut. Melanie Bellinger yang berusia 46 tahun adalah penduduk Wylie, Texas yang tinggal di blok 100 Parkwood Drive. Dia menikah dengan Daniel Bellinger dan pasangan ini memiliki 2 putri kecil bersama. Melanie dikatakan memiliki kondisi jantung yang mengharuskannya mengonsumsi obat secara terus-menerus. Dia juga dijadwalkan menjalani operasi jantung pada November 2024, sebuah prosedur medis yang penting dan akan tertunda akibat hilangnya dia secara tak terduga. Petugas kepolisian Wylie dipanggil ke blok 100 Parkwood Drive, di mana mereka bertemu dengan Daniel yang panik. Dia menjelaskan bahwa pada malam tanggal 3 November hari Minggu, pasangan itu sedang bersiap-siap untuk tidur dan kemudian tidur. Melanie berbaring tepat di sebelahnya di rumah mereka malam itu. Tetapi ketika Daniel terbangun, dia mendapati istrinya tidak ada di sisi tempat tidurnya. Dompet, ponsel, dan obat-obatannya yang sangat penting untuk kesehatannya tertinggal di atas meja samping tempat tidur. Sekitar pukul 6.35 pagi pada hari Senin itu, petugas mengambil pernyataan pria tersebut dan laporan orang hilang pun dibuat. Penyelidik menentukan bahwa Melanie terakhir kali terlihat sekitar pukul 10 malam sebelumnya ketika pasangan itu pergi tidur. Semua barang pribadinya, termasuk kendaraannya, ditinggalkan. Penegak hukum hanya bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi apapun itu, Melanie hilang dan dia harus segera ditemukan. Dalam beberapa jam pertama pencarian, petugas, penyidik, unit pencarian anjing pelacak, dan helikopter Departemen Keamanan Publik Texas menyisir area tersebut. Pencarian di darat dan udara telah dilakukan, tetapi tidak ada tanda-tanda ibu yang hilang itu ditemukan. Pada tanggal 6 November, 3 hari setelah dia terakhir terlihat, polisi merilis pembaruan yang menyatakan bahwa pencarian masih aktif dan mereka sekarang meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi apapun. Melanie digambarkan sebagai seorang wanita berambut hitam dan bermata coklat. Pada saat itu, tinggi badannya sekitar 5 kaki 7 inci dan beratnya sekitar 135 pon. Tidak diketahui apa yang dikenakan Melanie saat ia meninggalkan rumah. Petugas menekankan bahwa Melanie terakhir kali terlihat di rumahnya dan meminta tetangga serta warga untuk memeriksa kamera pengawas mereka dengan harapan bisa melihatnya. Sehari kemudian, situasinya menjadi semakin genting dengan Departemen Keamanan Publik Texas mengeluarkan peringatan penyelamatan orang dewasa oleh penegak hukum secara terkoordinasi, yang juga dikenal sebagai Clear Alert. Pada saat itu, radius pencarian telah diperluas ke beberapa area dengan pihak berwenang mengandalkan informasi dari masyarakat. Para penyelidik akhirnya harus menelusuri rekaman kamera ring selama berjam-jam saat mereka mencoba menelusuri kembali jejak langkah Melanie. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap kasus ini, sebuah acara doa bersama diadakan untuk wanita yang hilang tersebut. Berita tersebut menyebar ke seluruh komunitas dan sekarang semua orang ikut waspada. Tingkat kesadaran seperti inilah yang akan terbukti sangat penting untuk menemukan Melanie atau siapapun yang hilang. Pada tanggal 9 November, hampir seminggu setelah dia menghilang, ibu dari 2 anak itu ditemukan. Seorang penduduk Wylie menemukan seorang wanita yang sangat dehidrasi di dekat Abbey Lane dan Tyler Trail. Penduduk tersebut segera mengenalinya sebagai wanita yang hilang dan langsung menghubungi Departemen Kepolisian Wylie. Melanie segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan dan sejak itu telah dipertemukan kembali dengan keluarganya. Saat ini tidak ada rincian lebih lanjut mengenai hilangnya selama seminggu yang telah dipublikasikan. Masyarakat hanya merasa senang karena dia selamat. Sumbu kejahatan adalah salah satu fenomena paling aneh dalam astrofisika. Ini tidak hanya membuat kita mempertanyakan pemahaman kita tentang fisika,
tetapi juga bisa membuat kita mempertanyakan realitas itu sendiri. Selama berabad-abad, ilmu pengetahuan telah menegaskan satu prinsip sederhana, bahwa tidak ada apapun di alam semesta yang membuat bumi atau bahkan tata surya kita menjadi sesuatu yang istimewa. Baik bumi maupun matahari tidak berada di pusat alam semesta atau bahkan galaksi kita. Ini sangat berguna bagi para ilmuwan. Jika matahari atau tata surya tidak terlalu istimewa, kita bisa menggunakannya sebagai model untuk memahami bintang dan sistem lain. Melihat bintang-bintang yang jauh dapat memberi kita wawasan tentang seperti apa matahari miliaran tahun yang lalu. Namun para ilmuwan yang mengamati alam semesta dalam skala terbesar telah memperhatikan sesuatu yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang posisi kita. Radiasi latar belakang kosmik adalah gelombang radio yang diduga tersisa dari ledakan besar. Gelombang radio ini telah ada sejak alam semesta diduga baru berusia sekitar 300.000 tahun, ketika cahaya yang seharusnya tercipta pada awal segalanya telah cukup mendingin. Sejak saat itu, gelombang tersebut telah menyebar ke seluruh alam semesta. Saat melihat ke langit, para astrofisikawan menemukan bahwa radiasi latar belakang kosmik hampir sama dimanapun mereka melihat. Ada fluktuasi kecil yang disebabkan oleh perbedaan kecil ketika alam semesta masih muda, tapi itu bersifat acak. Itu terlihat seperti statis pada televisi, dan sebagian kecil dari statis TV biasa sebenarnya disebabkan oleh radiasi latar belakang kosmik. Tapi ketika melihat lebih dekat, para ilmuwan menyadari ada sebuah pola. Prinsip Kopernikan menyatakan bahwa pada skala yang cukup besar, alam semesta seharusnya terlihat sama kemanapun kita melihat dan tanpa memandang orientasi. Satu bagian langit malam terlihat seperti bagian lainnya. Namun, para ilmuwan justru menemukan bahwa langit tampaknya terbagi menjadi dua. Radiasi latar belakang kosmik memiliki suhu sekitar 2,726 Kelvin dimanapun kita melihat. Namun, ada fluktuasi kecil dalam suhu tersebut. Dan para ilmuwan telah menemukan bahwa suhu radiasi di alam semesta di bawah bidang orbit bumi sedikit lebih dingin daripada suhu radiasi di atas bidang tersebut. Fakta bahwa satu sisi alam semesta tampak sedikit lebih dingin daripada sisi lainnya sendiri merupakan pelanggaran terhadap prinsip Kopernikan. Namun, peta radiasi latar belakang menunjukkan garis melengkung yang jelas yang membuktikan bahwa perbedaan tersebut memang ada. Namun, fakta bahwa garis itu tampak sejajar sempurna dengan bidang tata surya bahkan lebih aneh lagi. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa ada dua bagian di alam semesta yang sudah menarik dan berpotensi merevolusi pemahaman kita, tetapi juga menunjukkan bahwa matahari, bumi, dan planet-planet lain berada tepat di titik di mana perbedaan itu terjadi. Ini memberikan arti penting pada tata surya kita, yang menurut semua ilmu pengetahuan lain seharusnya tidak ada. Para ilmuwan menyebut ini sebagai poros kejahatan, karena tampaknya hal ini merusak pemahaman kita tentang alam semesta. Radiasi latar belakang kosmik bukan satu-satunya bukti dari poros kejahatan ini. Para ilmuwan telah menemukan pola lain yang tampaknya sejajar dengan poros ini, seperti arah putaran lengan galaksi spiral. Sejauh ini, belum ada jawaban yang memuaskan tentang mengapa poros ini ada. Salah satu teori adalah bahwa ada masalah dengan data itu sendiri, atau ada sesuatu yang cacat pada eksperimennya. Beberapa kali pengumpulan data telah dilakukan untuk mencoba menghilangkan poros kejahatan ini, tetapi poros itu terus muncul. Mungkin ada sesuatu yang cacat dalam pengumpulan data ini dari bumi. Dan jika kita melihat radiasi latar belakang kosmik dari bagian lain alam semesta, kita akan menemukan bahwa poros itu sama sekali tidak ada. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditentukan oleh eksperimen di masa depan. Ada kemungkinan pemahaman kita tentang apa sebenarnya radiasi latar belakang kosmik itu masih cacat. Jika CBR lebih berkaitan erat dengan tata surya kita sendiri daripada sesuatu yang benar-benar kosmik, ini akan menjelaskan mengapa tampaknya sejajar dengan bidang ini. Pada tanggal 12 Februari 1995, Alec Jaden Fishman lahir di sebuah keluarga kecil yang sangat akrab. Dia dibesarkan di Henderson, Nevada, dan tetap dekat dengan keluarganya bahkan hingga dewasa. Tidak banyak lagi yang diketahui tentang latar belakang Alec, dan kisah hidupnya baru berlanjut lagi pada akhir tahun 2023. Pada saat itu, keluarganya yang penuh kasih, terutama ibunya, Tammy Hesketh Anderson, menjadi sosok yang paling gigih memperjuangkannya ketika dia tiba-tiba menghilang secara misterius. Alec yang berusia 28 tahun memberitahu orang tuanya bahwa dia akan pergi ke Denver, Colorado untuk mengunjungi beberapa teman sebelum melanjutkan perjalanan ke San Francisco, California untuk bertemu dengan mantan pacarnya. Dia akan mengunjungi mantan pacarnya itu selama sekitar 3 minggu. Pada tanggal 27 September, dia naik pesawat dari Las Vegas, Nevada ke Denver, di mana dia harus menunggu selama 10 jam.
Akhirnya dia bisa naik penerbangan berikutnya yang akan membawanya ke San Francisco. Namun, semua rencana itu tiba-tiba terhenti ketika Alec diduga diminta untuk turun dari pesawat tepat sebelum pesawat itu dijadwalkan berangkat. Menurut pihak keamanan maskapai, dia membuat penumpang lain merasa tidak nyaman. Alih-alih naik penerbangan baru, dia justru meninggalkan Bandara Internasional Denver dengan menggunakan lift. Dia kemudian dilacak ke Hotel Econo Lodge di dekat Interstate 70 di Aurora, Colorado. Dia check-in di hotel ini pada pukul 2.13 pagi tanggal 28. Sedikit lebih dari 8 jam kemudian, pada pukul 10.49 pagi, dia check out dari Hotel Econo Lodge dan terlihat di kamera pengawas. CCTV merekam dia meninggalkan hotel dengan berjalan kaki, dan sejak saat itu, jejaknya menghilang. Dan tak seorang pun dari keluarga Alex yang mendengar kabar darinya sejak saat itu. Beberapa hari berlalu tanpa Tammy mendengar kabar dari putranya, dan kekhawatiran mulai muncul. Laporan orang hilang kemudian diajukan ke Departemen Kepolisian Metro Las Vegas, yang mendorong penyelidikan segera dilakukan. Para penyelidik menentukan bahwa pria yang hilang tersebut terakhir kali menggunakan ponselnya pada hari ia check out dari Hotel Econo Lodge, meskipun ponsel itu tetap aktif selama 2 hari berikutnya. Setelah itu diduga kehabisan baterai. Ibu Alex mencatat bahwa dalam video tersebut seorang pria tak dikenal terlihat berjalan di belakangnya. Polisi meyakini bahwa dia hanyalah tamu lain yang menginap di hotel tersebut, dan mereka tidak memiliki alasan untuk mencurigai bahwa dia terlibat dalam kasus hilangnya Alex. Tammy dan suaminya Tim mulai bekerja sama dengan sebuah organisasi nirlaba yang membantu keluarga seperti mereka melakukan pencarian dengan bantuan anjing pelacak. Anjing pelacak dibawa ke Econo Lodge dan salah satu dari mereka membawa Tim menuju sebuah danau di dekat sana. Anjing itu duduk di tepi danau menandakan bahwa ia telah mendeteksi jejak bau itu. Setelah itu, Dinas Pemadam Kebakaran Denver mengerahkan penyelam ke danau tetapi tidak menemukan bukti keberadaan Alec atau barang-barangnya di dalam air. 2 anjing lagi membawa para penyelidik ke tempat yang sama, sehingga dilakukan pencarian kedua, namun hasilnya juga nihil. Tim kemudian menyimpulkan bahwa Alec pasti pernah mengunjungi danau tersebut pada suatu waktu selama ia menginap di hotel. Selama hampir sebulan sebelumnya, tidak ada pembaruan dalam kasus ini. Namun, keluarga Alec terus memperjuangkan dirinya, menyebarkan kisahnya sebanyak mungkin, dan berulang kali mengimbau siapapun yang memiliki informasi yang dapat mengarah pada keberadaannya. Mereka menggambarkan Alec memiliki rambut coklat dan mata coklat, tingginya sekitar 5 kaki 6 inci dan beratnya sekitar 150 pon pada saat itu. Dia juga memiliki kumis dan jenggot, kemungkinan model jenggot kambing saat dia menghilang. Alec juga memiliki beberapa ciri khas, termasuk beberapa tato. Yosua 19 ditato di lengan bawah kanannya, dan gambar kapal dalam botol menghiasi pergelangan kaki kirinya. Dia juga memiliki tulisan Ibrani di dadanya dan 2 ikan di bahu kirinya. Dia terakhir terlihat mengenakan kaos hitam, sweatshirt berkerudung warna karat, dan sepatu kanvas abu-abu dengan tali sepatu hijau. Dia juga membawa ransel hijau. Anehnya, pada tanggal 23 Oktober, polisi diarahkan ke Oakland, California, di mana ponsel milik Alec tiba-tiba ditemukan. Ini berjarak sekitar 1.230 mil dari tempat dia terakhir kali terlihat. Melalui petunjuk inilah, para penyelidik menemukan sesuatu yang benar-benar mengkhawatirkan. Diduga, ada seseorang yang tinggal di Oakland yang menyamar sebagai Alec, meminta uang melalui berbagai aplikasi. Penyelidikan yang sedang berkembang ini dibagikan di media sosial, termasuk berbagai halaman orang hilang di Facebook, dengan harapan ada seseorang yang akan memberikan informasi. Kasus ini tidak berkembang selama 4 bulan berikutnya hingga sebuah pengungkapan tak terduga diumumkan di Facebook Tammy pada tanggal 26 Februari 2024. Alec telah ditemukan dan dia dalam keadaan selamat serta sehat. Keluarga tidak mengungkapkan detail apapun tentang di mana pria yang hilang itu berada selama 4 bulan terakhir. Namun, yang diberikan adalah sebuah foto mengharukan dari anggota keluarga dan Alec Jaden Fishman yang sebelumnya hilang. Orang-orang terkasih kemudian mengucapkan terima kasih kepada komunitas karena telah menyebarluaskan informasi tentang kasus ini, yang pada akhirnya membantu menemukannya. Tanpa bantuan kalian semua, mungkin kami tidak akan bisa bersatu kembali. Kesadaran adalah hal yang paling penting ketika Anda kehilangan orang yang Anda cintai, demikian kutipan mereka. Oksigen gelap adalah nama yang diberikan untuk oksigen yang tampaknya dihasilkan di dasar laut. Oksigen ini tercipta di tempat di mana sinar matahari tidak dapat menembus, yang berarti metode pembuatannya pasti sesuatu yang belum pernah dilihat ilmuwan di alam sebelumnya. Namun, cara kerjanya bisa mengubah pemahaman kita tentang kehidupan di tempat-tempat gelap ini dan mungkin juga kehidupan di dunia lain.
Sebagian besar oksigen yang dapat dihirup di bumi dihasilkan melalui proses biologis fotosintesis. Tumbuhan dan organisme mikroskopis seperti fitoplankton menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi dan melepaskan oksigen sebagai produk limbah. Sinar matahari adalah bagian penting dari proses ini, jadi hal ini hanya bisa terjadi di tempat yang terkena cahaya. Sinar matahari hanya menembus 1000 meter pertama dari lautan. Setelah itu, terlalu gelap untuk terjadinya fotosintesis. Oksigen di lapisan bawah ini berasal dari permukaan, didorong ke bawah oleh arus. Namun pada tahun 2024, sekelompok ilmuwan mengungkapkan bahwa mungkin ada sumber oksigen lain di lapisan gelap lautan ini. Ilmuwan yang mempelajari nodul logam di dasar laut melihat sesuatu yang aneh dalam hasil eksperimen mereka. Nodul-nodul ini berukuran kira-kira sebesar kentang dan sebagian besar terbuat dari mangan dan besi. Namun, nodul-nodul tersebut juga mengandung konsentrasi nikel, tembaga, kobalt, dan logam tanah jarang. Semua ini semakin penting untuk kehidupan modern karena ditemukan di banyak perangkat elektronik. Banyak perusahaan pertambangan laut dalam telah melakukan survei untuk menentukan kelayakan proyek dan tambang di wilayah-wilayah ini. Salah satu survei di wilayah yang dikenal sebagai zona Clarion-Clipperton inilah yang menghasilkan hasil yang aneh. Dalam eksperimen tersebut, wadah khusus diturunkan ke dasar laut untuk mengukur berbagai faktor. Seiring waktu, tingkat oksigen di dalam air meningkat tanpa penjelasan apapun. Menurut para ilmuwan yang terlibat dalam penelitian tersebut, hasilnya membuat mereka bingung selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa menjelaskan sumber oksigen tersebut dan enggan mempublikasikan temuan mereka. Pada tahun 2024, mereka akhirnya mengungkapkan informasi tersebut kepada publik. Bagaimana oksigen itu meningkat masih belum diketahui, tetapi para ilmuwan menyarankan bahwa nodul logam mungkin menjadi penyebabnya. Elektrolisis adalah proses di mana air dipecah menjadi molekul hidrogen dan oksigen yang terpisah. Proses ini membutuhkan banyak energi dan listrik, tetapi para peneliti menyarankan bahwa nodul tersebut mungkin memiliki permukaan bermuatan yang memungkinkan proses itu terjadi. Ada juga kemungkinan bahwa ada proses biologis lain yang terjadi di laut dalam yang sejauh ini belum terdeteksi. Ilmuwan lain meragukan hasil tersebut. Sebuah artikel opini yang diterbitkan tahun ini menyatakan bahwa proses elektrolisis akan melanggar hukum termodinamika. Proses itu tampaknya menciptakan energi yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Para ilmuwan dalam artikel ini menyarankan bahwa sumber oksigen tersebut adalah kesalahan eksperimen, seperti gelembung udara dari permukaan yang terperangkap di permukaan. Mereka yang terlibat dalam eksperimen awal telah membantah klaim ini. Eksperimen baru sedang dilakukan untuk mencoba mengungkap misteri ini. 2 pendarat baru telah diproduksi dan akan dikirim ke zona Clarion-Clipperton dalam beberapa tahun mendatang. Ada kemungkinan eksperimen-eksperimen ini dapat mengonfirmasi bahwa apa yang disebut oksigen gelap itu tidak lain hanyalah kesalahan eksperimen. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video selanjutnya.